Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa di Nazaret di mana Yesus, konteksnya itu Yesus di rumah ibadat ketika sedang atau selesai membacakan kitab suci pada waktu itu dan memberikan pengajaran kepada para pendengarnya. Di antara mereka atau kebanyakan dari mereka tidak mendengar. Kebanyakan dari mereka tidak terpukau, tetapi kemudian tidak menerima Yesus. Dan ketidakterimaan mereka setelah mereka mengetahui latar belakang Yesus. Jadi keluarga Yesus mereka kenal, dan juga sanak saudaranya mereka kenal, sehingga kemudian ada sebuah kesepakatan kolektif untuk menolak Yesus dan mengusir dia dari tempat itu. Padahal itu adalah tempat kelahirannya, tempat dia dibesarkan. Yang menarik bahwa tindakan mereka kemudian ditanggapi oleh Yesus dengan menampilkan fenomena yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Teristimewa pada konteks di mana pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Dan di situ langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan dari seorang perempuan janda di Sarfat. Dan juga ketika terjadi banyak orang kusta di Israel, Elisa yang diutus Allah untuk mentahirkan mereka, Naaman yang diutus orang Syria. Nah, di sini tentu Yesus menampilkan dua kota yang berada di luar Israel. Dua kota yang dianggap sebagai bangsa asing yang tidak memiliki Allah seperti orang Israel pada waktu itu. Jadi mereka dikaitkan sebagai orang-orang yang menyembah Allah dewa-dewa, menyembah dewa-dewa, dan bagi mereka itu adalah penyembahan berhala. Dan untuk orang-orang itu dianggap sebagai kafir dan tidak akan memperoleh keselamatan. Tapi yang menarik, ternyata ketika terjadi sesuatu di Israel, terjadi bencana, penyakit kusta maupun fenomena alam yang tidak bisa dilakukan oleh atau tidak bisa dijinakan oleh orang Israel pada waktu itu, yang dikatakan sebagai orang yang memiliki Allah yang bisa membantu mereka.
sehingga mengutus salah seorang dari mereka, tetapi itu tidak terjadi. Malah yang diutus itu adalah orang-orang dari luar Israel itu sendiri, di mana tadi Elia, orang yang berada di tanah Sarfat, berorang di Sarfat di tanah Sidon, dan Naaman orang Syria. Jadi mereka itu orang asing diutus oleh Allah untuk pergi ke Israel melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Dan mereka pun pergi lalu menyelamatkan orang Israel pada waktu. Nah, di sini Yesus hendak menyampaikan kepada mereka bahwa Allah itu berkarya tidak hanya terjadi di dalam Israel saja, tapi juga Allah itu berkarya untuk semua orang berada di luar Israel. Dan Allah itu mau menyelamatkan Israel dengan memakai orang-orang luar itu. Itu artinya bahwa Allah itu senantiasa berkarya untuk seluruh ciptaan, untuk semua manusia, tanpa ada pengecualian. Meskipun memang kita akui bahwa Israel itu bangsa pilihan, atau bangsa yang memperoleh bantuan atau fenomena kekuasaan Allah terjadi di sana ya. Tapi bukan kemudian manusia membatasi ruang gerak Allah. Manusia tidak bisa membatasi gerak Allah di dalam ruang dan waktu manusia. Allah itu adalah maha kuasa. Jadi dia bisa menguasai semuanya. Dan bahkan apa yang kita tidak pikirkan, Allah bisa melakukannya. Termasuk di sini contohnya bahwa Allah itu memakai orang asing di luar Israel untuk menyelamatkan Israel itu sendiri yang dikatakan sebagai bangsa kesayangan Allah, Yahweh pada waktu itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang kita cenderung berpikir seperti orang-orang Nazaret itu ya. Jadi memikirkan atau memberikan jawab kepada orang lain itu berdasarkan latar belakang atau berdasarkan apa sebenarnya yang terjadi. Kita mencapnya seperti ini, menggosipkannya atau menjadikannya sebagai kedok untuk menjatuhkan. Pengalaman-pengalaman dia diangkat ke permukaan lalu digoreng sedemikian rupa sehingga orang itu pun mengalami cedera, baik pribadinya, relasi sosialnya dan sebagainya Dan pada akhirnya pun orang itu bisa mengalami frustrasi atau trauma. Itu karena kita yang tidak mampu memberikan penilaian objektif terhadap keberadaan sesama. Teman-teman, sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, Yesus di sini menampilkan kepada kita suatu ajaran yang menarik di mana dia mengajak kita untuk setidaknya senantiasa itu mampu menghargai yang lain mampu menghargai kemampuan orang lain. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh mempunyai kemampuan yang mungkin lebih dari kita. Hargailah itu dukung dia. Dan senantiasa kita belajar dari dia. Apa yang positif kita pelajari. Dan yang tidak baik, negatif itu itu yang tidak perlu dipelajari. Bukan malah kita menghancurkannya dengan berbagai cara. Demikian pun kita diajak untuk saling mendukung, untuk menerima satu terhadap yang lain. Kelebihan dan kekurangan orang lain itu perlu diterima, bukan sebagai sesuatu yang kita pakai untuk sebuah pencitraan atau untuk mendukung rencana-rencana kita. Sebab bagi Allah, manusia itu perlu hidup bersama, hidup saling mendukung. Dari awal ciptaan, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bersaing, tetapi Allah menciptakannya untuk saling mendukung, saling melengkapi satu terhadap yang lain. Sebab manusia itulah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan kehadiran orang lain. Dengan demikian bahwa kehadiran orang lain itu menjadi bagian penting dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Orang lain itu menjadi nilai hidup kita sendiri. Ketika kita menghargainya, maka kita pun akan dihargai orang lain. Ketika kita membencinya, maka orang lain pun akan membenci. Allah mengajarkan yang terbaik untuk kita pada kesempatan ini.
di mana kita diajak untuk saling menghargai satu terhadap yang lain. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.